Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semuanya yang ada di, kebetulan sekarang kita ada di salah satu tempat di taman di kota Jakarta. Terus selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Kali ini Aliansi Rakyat Menggugat ARM kembali mengadakan diskusi, sedikit diskusi. Kita akan menyikapi, membicarakan tentang apa yang akan kita kritisi nanti di aksi tanggal 15 Februari 2020. Intinya ini nanti tanggal 15 adalah aksi kita bersama, aksi rakyat. Oleh karena itu, untuk Anda semua rekan-rekan dan para tokoh, juga orang tua dan adik-adik mahasiswa bersama kami nanti pada tanggal 15 Februari di gedung Menko Maritim dan Investasi, yaitu kantornya Opung atau Luhut, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Sekarang kita sikapi ada dua yang akan kita bicarakan di sini. Satu mengenai vaksin yang katanya sekarang sedang gencar dan kembali naik, terutama mungkin ini menjelang Idul Lebaran Ramadan. Iya. Hari raya. Vaksin booster 2 kembali ini sebetulnya COVID masih ada nggak sih? Nggak ada. Itu yang pertama. Sebetulnya apa sih urgensinya sampai rakyat kembali ditekan dan diminta untuk divaksin? Sepertinya ini sudah tidak urgen lagi. Kondisi kita sudah baik-baik saja, terutama ekonomi juga mungkin sekarang sudah sangat buruk. Ya, jadi tidak mungkin dengan kondisi rakyat yang seperti ini dibebankan lagi kepada rakyat untuk vaksin. Terus yang kedua, kita sikapi juga hal yang kemarin yang memang menjadi booming, yaitu tentang TKA Cina yang masih bercokol di Indonesia. Kenapa? Lihat di sana, di Konawe, di Morowali, dan bla bla, dimanapun di seluruh Indonesia, sepertinya TKA Cina sudah mendominasi. Sikap kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai anak, mempunyai suami, dan mempunyai saudara, buruh atau pekerja yang pekerjaannya diambil alih oleh sebagian dari mereka, terutama yang unskilled, itu sangat merugikan rakyat. Itu mungkin pembuka dari saya, silahkan. Ya, satu lagi mungkin yang aku tambahin ya. Satu lagi yang harus kita sikapi itu adalah pemerintah meminta maaf kepada komunis. Ya, kepada korban kemanusiaan ya, yang tahun lalu termasuk juga PKI ya, korban-korban PKI. Betul. Nah, sekarang berarti kan pemerintah meminta maaf kepada komunis ya, sedangkan kita tahu komunis itu adalah musuh ya. Artinya apa? Nah, artinya itu adalah artinya dengan kejadian pada tahun 1965 itu diartikan bahwa bukan komunis yang bersalah, tetapi para jenderal yang bersalah. Sekarang sikap para jenderal ini seperti apa? Ya. Kita lihat sikap para jenderal akan seperti apa ketika pengkhianatan dan pembantaian itu dilakukan dan sekarang dibenarkan tidak malah mereka mengaku sebagai korban. Itu sangat tidak benar sekali dan itu adalah penyimpangan sejarah ya. Penyimpangan sejarah. Betul. Oke, sekarang kita berbicara tentang mengenai vaksin Islamfobia. Kenapa sih aku bilang vaksin Islamfobia? Karena COVID ini munculnya pada saat hari-hari kebesaran Islam. Bener nggak? Ya. Contoh, kemarin itu pada saat ada kawinan ya. Nah, ada vaksin nggak? Nggak ada. Ada COVID nggak? Nah, kemudian kembali lagi pada acara tahun baru di Tamrin. Itu namanya penuhnya Masya Allah. Tetapi apakah ada korban? Nggak ada. Apakah harus ada vaksin? Tidak. Nah, vaksin selalu ada. Imlek, kemudian Nataru. Iya, Natal, tahun baru segala macam, kemudian Imlek yang kemudian akhirnya liburnya dimundurin ya. Acara di GBK 2 kali. Ya, acara di GBK. Yang bikin macet Jakarta. Nah, itu tidak ada sama sekali untuk vaksin, pemberlakuan vaksin. Tetapi pada saat kita mau melaksanakan Ramadan mau sedikit lagi, kemudian kita mau pulang kampung, ada wacana vaksin sebagai salah satu alasan kita untuk bepergian. Ya, ini namanya vaksin Islamfobia, ya kan? Karena mereka takut kepada orang Islam, kepada hari-hari kebesaran Islam. Ini patut kita kita tenggarai ya? Harus kenapa? Tandai. Ini bener nggak sih? Nah, kita lawan. Kita lawan. Aku yakin sih kita tuh udah pinter, ya kan? COVID udah nggak ada.
ya kan? Kita sekarang ke mall kita nggak ada sekarang 2022. iya, COVID-19. Oh iya benar ya. Udah itu aja udah expired. Ya, ini kita keluar negeri aja maaf ya. Udah nggak ada. Nggak ada wajib vaksin. Jadi kepada semua seluruh teman-teman, seluruh rakyat Indonesia jangan mau kalau mau divaksin ya. Itu hanya untuk membuat kayak ya ya percobaan lah gitu ya. Ini kemudian ini ada lagi yang mau bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina ya. Buat saya sudahlah, jangan ada lagi wacana mengharuskan masyarakat untuk divaksin booster. Untuk perjalanan jauh. Sepengetahuan saya COVID-19 itu sudah selesai, sudah berakhir. Buktinya apa? Buktinya kemarin konser Dewa 19 di JIS Jakarta International Stadium itu penontonnya rame, ada 60.000 lebih penonton. Apalagi dan kemarin itu juga ada perhelatan megah perkawinan antara Kaisang dan Erina, anak presiden. Itu juga undangan yang datang banyak sekali. Tidak ada tuh yang terpapar. Apakah karena sudah mau memasuki bulan puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri selalu ada saja regulasi menjelang hari raya umat Islam terkait COVID. Buat saya ini namanya vaksin Islamofobia. Ya, stop membodohi rakyat. Nonton bola di stadion bebas-bebas saja yang beribu-ribu penontonnya. Sudahlah untuk pemerintah, jangan buat regulasi untuk membodohi rakyatmu. COVID sudah selesai. Jangan kalau untuk rakyat kalian batasi ruang geraknya. Sementara pesta megah anak presiden dan kongres partai tidak berlaku itu aturan vaksin booster. Kami menolak wacana vaksin Islamofobia untuk rakyat Indonesia. Kami menolak. Karena vaksin Islamofobia ini hanya muncul ketika memasuki bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri. Kami menolak wacana vaksin Islamofobia. Terima kasih. Jadi vaksin dikenalikan sama siapa? Rejim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Jokowi, ekonomi rakyat Indonesia ini sudah morat-marit. Cobalah mulai untuk menyelesaikan masalah perekonomian bangsa. Jangan buat kegaduhan. Sudah jelas bahwa tentang PKI itu sudah ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Sudah jelas Partai Komunis dilarang. Dan sudah jelas bahwa mereka adalah pelaku, bukan korban. Mengapa saya sekarang ini diungkit-ungkit? Sepertinya nggak ada kerjaan. Sedangkan ekonomi morat-marit, proyeknya nggak ada yang beres. Katanya mau membuka lapangan pekerjaan 10 juta untuk rakyat Indonesia. Nyatanya bukan rakyat Indonesia yang dapat pekerjaan, tapi rakyat RRC. Dolar tambah naik, rakyat menderita. Kemudian lagi ditambah lagi sekarang tentang ada wacana kewajiban booster kedua, dan itu selalu mendekati hari raya umat Islam. Maka benar dikatakan oleh rekan saya bahwa booster ini adalah patut untuk diberi nama dengan Islamofobia, vaksin Islamofobia. Padahal di Indonesia ini mayoritas umat Islam. Mengapa Anda sangat benci sama umat Islam? Dan bagi umat Islam seharusnya marah dengan perilaku seperti ini. Ayo umat Islam, jangan mau dibodohi, bangkit, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Butina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan sedikit aja, yaitu kita akan aksi nanti turun lagi di tanggal 15 Februari ke kantor Pak LBP. Pak, saya hanya menambahkan membilang kami emak-emak di samping kita berdoa dan kita terus ikhtiar, Pak. Ya, minta udah jangan lagi nambah-nambah beban rakyat. Jangan lagi mengada-ngada, membohong-bohong yang hal-hal yang sudah tidak
kami percayai. Mohon tolong ini aja sembako diturunkan harga, ya bensin itu sudah pada mahal, sembako, minyak goreng, minyak kita yang katanya semua bisa dapat, rakyat ternyata juga dipersulit. Jadi itu aja Pak, tolong jangan lagi membodohi, membohongi bahwa semua kinerja Bapak itu kami sudah rakyat juga bukannya tidak tahu, ya tahu karena cuma membodohi. Contoh tambah lagi vaksin yang tadi semua udah teman-teman saya bilang itu cuman bohongan aja Pak gitu, untuk memperpanjang kerja aja harus vaksin, ternyata bohong. Tolong itu dipertambah lagi, tingkatkan lagi lowongan kerja buat pribumi. Jangan lagi dikasih peluang untuk TKA Cina. Sementara rakyat sendiri aja tuh sudah kesusahan Pak untuk cari kerja. Nah, itu aja. Di samping kita udah ikhtiar, tetap berdoa. Saya tutup dengan doa. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Bahwa kami semua perlakuan Bapak akan semua dicatat. Jadi kami kembalikan lagi, kami minta pertolongan kepada Allah, sambil kami ikhtiar tetap kami minta pertolongan kepada Allah akan menjaga pribumi yang benar-benar ikhlas mematuhi peraturan yang selama Bapak bikin, tapi Bapak sendiri yang membuat aturan dan Bapak sendiri yang melanggarnya. Ya, itu. Rabbana Afrika alaina sobra wa sabis adamana wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Satia. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semangat. Tanggal 15 datang ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di kantornya Opung. Alias Luhut. Lutung. Di mana itu kantornya? Di Jalan Tamrin. Jalan Tamrin. Tanggal 15. Harus datang semua ya. Jam 1.30. Tanggal 2 siang. Jam 1.30. Oke. Jokowi Mundur. Jokowi mundur. Mama, saya mau sedikit aja menyampaikan ya. Ini vaksin itu kan dari dulu penyakit dari dulu kan ada. Kenapa sekarang diadain vaksin kopat kapit? Nah, akhirnya sekarang anak saya tuh habis divaksin, sekarang sakitan mulu. sakit ya Bu ya? Ya. Suami saya juga sakitan mulu gara-gara divaksin. Jadi divaksin itu bukan kabar baik, malah Bukan. Nah, satu padahal dia karena waktu itu kan suami mantu saya masih kerja tuh supaya jangan diberhentiin kerja. Divaksin tetap sekarang di PHK, sekarang nganggur. Mana anaknya 2? Sekarang masih kecil-kecil, sekarang nganggur. Ada motor juga jelek juga dijual. Sekarang yang nganggur ya begitulah. Alhamdulillah suami saya walaupun tua masih penyakitan gitu ya, bisa membantu-bantu buat. Amin. Nah, di situ alhamdulillah memang Allah tuh Maha Adil. Nah, sekarang TKA Cina tuh Jokowi jangan masukin TKA Cina. Orang sini pribumi juga masih banyak yang nganggur. Pada nganggur. Orang-orang pada dibungkem, pada nggak boleh keluar. TKA Cina pada masuk ke Indonesia. Jokowi, saya minta jangan masukin TKA Cina, usir TKA Cina. Udah cukup begitu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tita lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh dengan seneng dusel ya. Kita sebagai Aliansi Rakyat Menggugat masih tetap semangat untuk membela keadilan, membela kebenaran, membela yang tidak pro dengan rakyat, yang tidak membela yang tidak pro dengan rakyat. Jadi mengenai TKA Cina yang ada di Indonesia, saya pikir ini sudah keterlaluan karena lowongan pekerjaan yang Bapak janjikan kepada kami sebagai rakyat tidak dipenuhi, tapi diberikan kepada
TKA Cina yang unskill. Padahal kalau kita dengan pekerjaan selevel itu mampu dan sangat-sangat mampu, kenapa mesti Bapak prioritaskan atau beli karpet merah ke mereka? Sakjane niat sampean ku opo, Pak? Aku iki ku gemes ra karo-karuan, nindas, neken atau memang sampean niate ku arepe mateni wong nang kene iki nang negarane dhewe. Sakjane ku aja kaya ngono, Pak. Kene merasa menjadi rakyat yang merdeka katanya, tapi faktanya apa-apa dibatasi, apa-apa ditindas. Pekerja tidak untuk kita, pekerjaan untuk mereka yang setiap malam datang beribu-ribu. Jadi kita mau gimana ya? Sebenarnya masalah vaksin sekarang untuk bulan puasa. Kenapa wacana itu dibuat ketika umat Islam mau merayakan hari raya Idul Fitri? Artinya ini hanya berlaku untuk umat Islam, tapi tidak untuk kemarin-kemarin yang di GBK bulan November begitu banyak sampai bikin Jakarta macet 2 kali lagi. Ya, kita dari Bogor nggak bisa masuk Jakarta gara-gara ada acara seperti itu. Katanya tidak boleh ada keramaian, tapi faktanya faktanya kita semua dibohongin. Udah deh, kelihatan deh Bapak tidak berpihak pada kami sebagai rakyat, apalagi Bapak sebagai presiden. Kayaknya tidak mumpuni lagi. Sebaiknya sih mengundurkan diri. Lebih terhormat deh kalau Bapak mengundurkan diri daripada dimundurin. Oke? Jadi Jokowi mundur. Bang Ramin. Sudah. Ada lagi? Ada lagi yang mau bicara, Pak Edo? Enggak. Udah nggak ada? Cukup? Oke. Siapa dulu? Jadi ya. Jadi gini ya. Jadi ada dari semua percakapan ini ya aku bisa gini. Kita tuh belum menanggapi dengan secara serius mengenai negara meminta maaf kepada komunis, ya. Itu belum nih. Jadi sebetulnya ini apa pentingnya? Kayaknya sepertinya sejarah mau ditulis kembali nih. Ada seperti sejarah penghapusan sejarah. Ya, kalau memang ya, jadi ada diputar balikan gitu ya sejarah yang memang dipakai secara halus kali ya, yang memang ada beberapa buku, tapi saya juga belum pasti ya, ada beberapa buku yang katanya sejarah itu sudah dihapus, ada beberapa hal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, sekarang pilihannya kita itu adalah apakah kita mau diam atau tidak. Nah, kalau memang pada tahun 65 itu komunis itu tidak bersalah ya. Lah, sekarang siapa dong yang bersalah? Karena pada saat itu yang dibunuh itu adalah ulama dan para jenderal ya. Nah, jadi sekarang siapa yang bersalah? Kan begitu dong. Kan boleh dong ini kita sih tanya sebetulnya ya. Gimana nih? Hal yang tadi disebutkan Iya. mengenai permintaan maaf dari permintaan maaf. komunis itu yang harus lebih ke depan itu adalah satu ulama, yang kedua para jenderal. Nah, ya. Hanya 2 itu. Karena rakyat kan kita kan cuma menyaksikan, kita juga korban Betul, kan. Tapi betul. dari semua itu ada orang tua kita, ada ulama kita, dan ada juga mungkin saudara-saudara kita. Kita akan lihat tindak lanjutnya seperti apa, karena mereka lah yang mempunyai mempunyai yang berkompeten untuk menyikapi itu. Tapi yang jelas kami menolak penghapusan sejarah secara paksa, karena ini masuknya secara apa? Ini adalah komunis gaya baru yang masuk ke semua elemen, dan kita sudah jadi korban dari Apalagi Pak komunis baru. Komunis gaya baru ya. Oke. Kalau memang tahun 65 itu kita meminta maaf, apakah dengan berarti dengan begitu komunis itu adalah tidak berbahaya untuk kita? Itu satu ya yang harus kita warning ya dong ya. Artinya seperti itu ya. Nah, mungkin Andaikan tidak berbahaya, kenapa mesti
buyarkan, dibubarkan yang namanya PKI. Nah, Iya kan? ya. Ini sangat Nah, berbahaya. dan harusnya kalau aku nih ya sebagai korban, ayahku misalnya seorang jenderal, begitu pemerintah meminta maaf, aku akan bertanya, siapa yang akan bertanggung jawab kepada meninggalnya ayahku? Benar nggak? Iya dong. Karena selama ini kita berpikir komunis lah yang membunuh, yang telah membantai jenderal. Tetapi kalau dengan kita pemerintah kita meminta maaf, berarti komunis tidak salah. Halo, jangan-jangan pemerintah sekarang adalah Nah, jadi dikasih ke sana. nah, kita bukan negara. Iya, kalau negara kita bukan demokrasi itu sudah kelihatan tuh, ya kan? Nah, udah kelihatan. Pertama ya, yang poin keduanya yang tentang apa tadi booster. Booster. Jelas kami terutama dari Aliansi Rakyat Menggugat dari Mama Dan meminta kepada semua teman-teman. Pemerintah tidak menghapus atau tidak memberlakukan vaksin untuk booster karena itu sudah tidak urgen lagi, itu bukan hal yang penting lagi dan kita akan tetap melawan. Terus yang ketiga tentang tetap Dengar juga booster 4 bayar. Kita bayar aja, gratis saja. Oh enggak, yang jelas kita mau menolak. Nah, rakyat sekarang udah Tidak akan pintar. menolak. Rakyat sekarang udah pintar. Kita akan melawan. Terus yang ketiga itu tentang TKA Cina. Ya. Gimana pun caranya, Anda pemerintah usir semua TKA Cina yang unskilled karena posisi itu, ranah itu adalah posisi untuk anak-anak kami, untuk saudara kami, untuk suami kami dan oke? Dan Jelas? ya, jelas. Setuju? Setuju. Satu lagi boleh nggak nambahin nih? Nih. Kita boleh dong kalau kita tuh menagih kepada Presiden Jokowi ya, karena pada saat dia mau menjadi presiden ya, pada saat kemarin ya 2009 dia menjanjikan lowongan loh kepada anak-anak kita 10 juta, bukan ini kepada kita ya, bukan kepada TKA ya. Mana buktinya? Nah, sekarang kita janji kita boleh dong, Bapak Jokowi, kita ini juga adalah rakyatnya Bapak. Bapak jangan hanya bertemu dengan rakyat Bapak yang di GBK. Sekali-sekali temuin dong kami yang di jalanan dong, Pak. Ya, ya kan? Jadi Bapak adalah presiden dari Indonesia. Jadi rakyat Bapak itu terdiri dari berbagai macam, termasuk kami. Kami ini memang selalu mengkritisi kebijaksanaan Bapak karena Bapak memang tidak pernah berpihak kepada kami. Jadi Bapak jangan iya, tidak adil. Nggak boleh tidak adil. Jadi Bapak harus bertemu dengan kami di jalan, sama seperti kami akan bertemu dengan Bapak Luhut. Betul. Satu lagi yang sekarang yang terbaru ya, ada banyak yang di PHK. Pekerja yang di PHK itu ada berapa belas perusahaan yang mem-PHK dengan sekian ratus orang. Itu rakyat Anda loh, Pak. Rakyat Anda dijadikan pengangguran sementara orang luar Anda datangkan. Jadi tanggung jawab Anda sebagai pemerintah di mana? Karena itu adalah tanggung jawab Anda sesuai dengan undang-undang. Di situ tertulis kalau semua rakyat adalah dijamin kehidupan dan penghidupannya di negara ini. Jadi kami akan tuntut sampai di mana Anda berani menge-PHK semua banyak ya, karena banyak karyawan yang disinyalir akan di PHK. Itu sudah ada kurang lebih 18 atau 16 perusahaan. Jangan sampai anak bangsa kita menderita tetapi TKA pesta pora. Nah, itu nggak benar tuh ya. Tuh, jadi kita tunggu dan semuanya kepada semua nih mak, kepada mak yang kita mempunyai anak ya. Percuma mak kalau misalnya pendidikan itu kita menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi, pada akhirnya kerja itu kita menjadi jongos di rumah kita sendiri. Jangan. Jadi lebih baik kita sekarang ayo tanggal 15 kita tunggu untuk bersama dengan kita akan meneriakan keadilan untuk anak-anak kita. Setuju. Yuk, ini saya bersama teman-teman ARM ya, Aliansi Rakyat Menggugat. Pertama-tama tadi kami menolak wacana vaksin Islamofobia. Dan jangan lupa, kita harus bersatu. Kita turun ke jalan. Kita turun nanti tanggal 15 Februari. Kita turun, kita datang ke kantor Kementerian Investasi. Kantornya Opung, LBP. Jangan lupa teman-teman, kita datang, kita bersatu. Demi anak cucu kita. Kita kompak ya.
Terima kasih. Closing statement dari saya. Ya, closing Aliansi statement. Rakyat Menggugat tidak akan pernah bergerak, tidak akan pernah berhenti bergerak selama kami bergerak untuk kebenaran dan Perjuangkan. kehidupan rakyat. Ya. Jadi tunggu kami di tanggal 15 Februari 2023 Ya. di kantor Kementerian Maritim dan Investasi. Bapak Luhut, tunggu kami akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang. Allahu Akbar. Mundur. Kebenaran tidak akan pernah takut oleh kejahatan. Jadi, ayo rakyat,